Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ya untuk bagian 2. Jadi kalau kita tahu garisnya ya, kalau kita tahu garis pemisahannya ini ya, garis yang terbaiknya ini, maka kita akan tulis dalam bentuk ini ya. Jadi tadi kita udah dapatkan pada video yang sebelumnya bahwa hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi W-nya kita dapat minus 20 dan B-nya kita dapat 3 ya. Jadi kita bisa tulis W vektornya itu sama dengan minus 2, 0 seperti itu ya. Nah, vektor W ini adalah vektor yang tegak lurus dengan garis ya. Jadi arahnya itu min 2, 0 itu artinya arahnya ini ya, kalau saya gambar warna merah sini ya. Min 2, 0 itu vektornya ke sini. Oke. Ini adalah vektor min 2, 0. Jadi arahnya selalu tegak lurus ya dengan garis yang kita cari ini ya. Jadi W ini vektornya selalu tegak lurus dengan garis garis ini ya, garis WX. Ini garisnya plus konstan sama dengan 0. Ini garis tengahnya, garis tengah selokan kita ya, atau gutter istilahnya ya. Nah, tadi kita sudah melalui proses normalisasi di mana W-nya kita set sedemikian rupa juga sehingga lebar selokannya sama dengan lebar selokan pada data ya. Oke. Nah, sekarang kita akan, kalau diberikan data tertentu, kita akan mencari gimana caranya mencari nilai W dan B ini ya, tanpa mengetahui mana garis yang terbaik ya. Jadi kita akan membahas itu ya. Nah, sebelum kita ke situ, kita akan cek dulu, pastikan bahwa seperti yang kita bahas tadi, bahwa lebar selokan itu sama dengan 2 per lebar W atau W ya. Oke, jadi kita akan tulis dulu persamaan-persamaan yang kita tulis kemarin ya. Bukan kemarin ya, tadi ya, di video sebelumnya ya. Nah, jadi persamaan yang pertama tentunya di senternya itu adalah W X plus B itu sama dengan 0 ya. Sedangkan di pinggirnya, di data yang positif dan yang negatif, itu kita bisa tulis seperti ini. Itu sama dengan Y I ya, yang seperti kita bahas bahwa Y I itu sama dengan positif 1 untuk data positif, YI itu sama dengan min 1 untuk data negatif ya. Nah, posisi data positif dan negatif ini itu namanya support vektor ya. Itu teknikalnya ya, tapi kita lanjutkan saja ya. Jadi kita punya persamaan ini untuk yang datanya ya. Jadi saya ambil gambarnya lagi. Jadi persamaan ini untuk data yang positif ini nanti hasilnya adalah ini positif 1. Untuk yang data yang ini hasilnya adalah negatif 1. Oke. Nah, sekarang umpamanya kita punya sebuah data. Ini selokannya umpamanya seperti ini ya. Itu selokannya ya. Ini X, ini Y. Pokoknya ini regionnya positif ya. Ini untuk area yang positif, ini untuk area yang negatif. Oke. Maka saya bisa tulis ini adalah vektor saya tulis X positif ya. Sedangkan ini adalah vektor
Ini di area negatif ya. Jadi sini X negatif. Ya. Terus saya bisa tulis di sini vektor ini ya. Vektor yang merah itu bisa adalah X positif dikurangi X negatif. Oke. Jadi vektor yang merah ini berada di dalam selokan atau di dalam gutter ya. Jadi X plus minus XY itu bisa saya tulis berada di dalam selokan ya. Oke. Sehingga apabila kita mencari lebarnya dia, kita cuma proyeksikan dia dengan yang garis yang tegak lurus terhadap garis selokan kita. Nah, yang tegak lurus dengan garis selokan kita adalah vektor W, vektor W. Ya, sehingga lebar selokan itu sama dengan X positif minus X negatif ya, dikali vektornya kita, didotin ya, dot product, dibagi nilai absolutnya. Oke, jadi ini adalah vektor unit vektor namanya, yang arahnya tegak lurus terhadap garis selokan kita. Jadi sehingga kita dapat nanti proyeksi tegak lurusnya ini. Ya, ini yang kita dapat. Ya, jadi X plus minus X min dikali unit vektornya itu. Nah, X plus kalau kita lihat dari sini, kalau saya masukkan di sini ya, jadi W dot X plus ya plus B itu sama dengan, kalau X plus nilainya 1. Oke, sehingga kita dapat di sini W ini vektor ya, dot X plus itu sama dengan 1 minus B. Dari sini ya. Nah, sedangkan X minus, kalau kita dapat dari sini, W dot X minus plus B itu sama dengan min 1. Ya, karena ini tandanya tadi ya, untuk data yang minus ya. Sehingga kita dapat W bar dot X minus itu sama dengan min 1 min B. Nah, ini tinggal kita masukkan ke sini. Ya, karena di sini ini sama dengan X plus dot W ya, sama dengan tadi, minus X minus dot W per W. Ya, kita tinggal masukkan X plus dot W itu adalah 1 minus B minus 1, minus 1 ini ya, minus B. Ya, sehingga nanti kita dapat sehingga kita dapat atasnya jadi 2 per W. Oke, sehingga kita telah buktikan bahwa lebar selokan adalah 2 per besarnya W. Nah, sekarang angka selanjutnya adalah kita ingin memaksimalkan nilai dari lebarnya ini. Atau kalau saya balik, kita ingin membuat ini paling kecil atau minimum. Ya, nilai W-nya itu minimum, nilai lebar selokannya maksimum. Ya, tetapi dengan syarat ini. Ini syaratnya. Kita harus ini maksimum atau dengan kata lain W-nya minimum dengan syarat ini. Oke, sehingga kita akan bentuk sebuah persamaan. Kalau kita punya sebuah optimalisasi, tapi dengan syarat tertentu,
maka kita akan pakai namanya pengali Lagrange ya. Jadi saya harap kalian sudah tahu itu ya. Jadi yang akan kita cari adalah kita akan meminimalisasi nilai dari ini dengan syarat ini ya. Nah, untuk itu kita akan buat sebuah Lagrange-nya ya, ini Lagrange namanya. Jadi kita ingin meminimalisasi, jadi kita tulis ini faktornya nggak penting sebenarnya ya. Meminimalisasi lebarnya ini ya. Ini kita minimalisasi ya, kuadrat ya. Jadi saya balikin tadi ini. Ini kita buat minimum ya. Tapi dengan syarat ini. Ya. Dan ini akan saya tulis dulu dalam bentuk seperti ini. W data kita ya plus B sama dengan YI. Nah, semua ini saya kalikan dengan YI. Sehingga kita dapat nanti YI kali W dot X plus B. Ya, ini jadinya 1 ya. Minus 1 sama dengan 0. YI kali YI itu kalau dia positif ya 1 ya. Kalau dia negatif juga jadinya 1 ya. Negatif 1 kali negatif 1 juga sama dengan 1. Sehingga kita dapat nanti persamaannya seperti ini. Atau YI kali W dot XI, ini data kita ya, plus B min 1 itu sama dengan 0. Jadi ini syaratnya. Ini syarat kondisinya ya. Ini harus minimum dengan syarat ini sehingga kita buat sebuah Lagrange namanya ya. Jadi syaratnya itu kita kalikan dengan namanya pengali Lagrange ya. Lagrange multiplier namanya ya. Jadi ini kita kurangi dengan sigma, ini karena banyak ada data kita ya, kita sigma I, data kita ada banyak. Kita kalikan setiap data, kita kalikan dengan pengali Lagrange atau Lagrange multiplier, ini kita bilang alpha. I, ini saya tulis. Multiplier namanya ya. Jadi alpha ini nanti kita cari berapa sih nilai alpha yang sehingga nanti membuat nilai dia minimum atau maksimum ya. Kita kalikan ini sehingga kita dapat ini YI data kita kali omega W dot X I plus B min 1 ya. Min 1-nya dalam kurung situ. Oke. Oh, di sini dalam kurungnya sini ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi saya ulangi, tulis di bawah lagi bahwa Lagrange-nya itu adalah setengah W kuadrat minus sigma I alpha I, ini nilai yang akan kita cari, dikali YI vektornya ini yang kita tidak ketahui, kita cari sekarang ya, plus B minus 1. Oke, jadi ini yang kita cari. Nah, ingat yang kita variasikan adalah ini variabelnya. Karena ini data kita ya, ini data kita, ini data kita. Variabelnya ini dan ini B. Oke. Itu variabel artinya itu kita variasikan sehingga nilainya ini maksimum atau minimum. Oke, ini yang kita cari alfanya itu. Ya, untuk mendapatkan nilai alfa maka kita akan pakai kalkulus ya. Jadi kita turunkan ini, nanti kita set turunannya terhadap apa? Terhadap W itu sama dengan 0 dan terhadap B ya. Ini variabelnya yang kita cari. Yang kita cari ya, yang kita tidak tahu ya.
ini yang kita variasikan, W-nya dan B-nya. Garisnya itu yang kita ubah-ubah ya. Jadi garis yang tadi kita ubah-ubah, sedemikian rupa nilainya ini nanti maksimum. Oke. Artinya yang terjadi, kenapa kita pakai ini variabel? Ini artinya data kita seperti tadi ya. Jadi kita akan cari garis yang mana, kita ubah-ubah garisnya, ya, sehingga lebarnya itu paling besar. Jadi kita turunkan terhadap ini. Oke. Nah, oke, kabur. Jadi saya lanjutkan. Jadi turunan dari ini agak susah sedikit ya. Kamu lihat ada di sini aja ya. Dan ada di sini ya. Jadi turunan ini itu nanti jadinya jadi 2 turun ya. Jadi ada W jadinya ya. Jadi W. Turunan dari ini itu W ya. Nah, kenapa di sini ada setengah? Ini hanya untuk menghilangkan biar di sini nggak ada setengah ya. Nah, turunan yang ini ada satu aja sehingga gampang ya, di sini nggak ada, ini nanti dicoret. Ini minus sigma I alpha I YI, W-nya hilang ya. Tinggal X I. Ini data kita ini. Ini harus sama dengan 0. Atau kita tulis bahwa W itu sama dengan sigma I alpha I YI dan XI. Sehingga kita dapat bahwa W atau nilai W itu adalah kombinasi antara data kita. Ya, jadi inilah kombinasi linear di mana koefisiennya adalah alfa, ya ini kita nggak tahu ya. Nah, lagi satu kita pakai yang ini. Kita turunkan terhadap B. Ini konstan, nggak ada B-nya, ada B-nya cuma di sini ya. Sehingga kita dapat sigma B-nya yang ini ya. Alpha I YI, ini juga nggak ada B-nya. Ini aja ya, ini sama dengan 0. Oke, jadi inilah persamaan keduanya. Oke, jadi summation dari koefisien alfa kita itu harus sama dengan 0 dikalikan YI tentunya. YI itu kalau data kita positif, nilainya positif, data kita negatif, nilainya negatif. Oke, jadi itu. Jadi kita dapat dua ini sekarang agak susah nih ya. Jadi kita masukkan lagi ke sini. Jadi dapat W-nya segini, kita masukkan ke sini. Kita dapat B-nya, oh belum B-nya, nanti kita lihat ya. Kita masukkan aja W-nya dulu ya. Oke, jadi saya taruh di sini ya. Di W-nya itu setengah W kuadrat, itu ada di situ L-nya ya. Jadi L-nya nanti akan sama dengan setengah, ini kita kuadratkan. Cara menguadratkan juga hati-hati, ini sigma I, ini W-nya ya. XI, nah ini dot product dengan diri sendiri. Jadi kita kalikan dengan dia, tapi sekarang kita ganti variabelnya J ya. Ini dummy variabel namanya ya. Alpha J YJ kali XJ. Oke. Oke, jadi yang agak ribet sedikit ya. Nah, tidak apa ya. Nah, sekarang di sini kita tulis yang belakangnya ya. Minus sigma saya hilangkan saja. Yang belakangnya itu ada sigma, atau saya tulis di sini ya. Saya taruh di sini. Kita tahu ini W-nya ya. Sigma I alpha I, saya pecah sekarang, YI. Sekarang langsung masukkan W-nya apa? Ya. XI saya tulis dulu ya. Kali W-nya ini. Jadi kita tulis lagi sigma J ya. W-nya kan ini kan. Nah, ini ya. Alpha J, sekarang J dia. YJ XJ. Oke, kita selesai baru yang ini ya. Terus ada di sini minus sigma I alpha kali B kali YI juga alpha I YI kali B. Oke.
Terus terakhir ada alpha I kali 1. Jadi plus sigma I alpha I. Oke. Nah, dari tadi kita lihat ada alpha I, YI, sigmanya ini adalah 0. Nah, ini adalah karena ini B-nya konstan, bawa ke depan, nanti tinggal alpha I, YI, B-nya di depan ya. Sigma alpha I, YI itu sama dengan 0. Sehingga ini kita bisa delete 0. Dan kamu perhatikan yang pertama ini sama dengan yang kedua. Ya, sehingga kita dapat hasil akhirnya adalah L, itu Lagrange-nya, itu sama dengan sigma I alpha I minus setengah sigma I alpha I YI XI sigma J alpha J Y J X J. Oke? Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Kita bisa sederhanakan bahwa Lagrange-nya L itu sama dengan sigma I alpha I. Ini kita bisa gabung ya, sigmanya jadi 1. Ada yang salah kayaknya ya. Oke. Sigma I, di sini juga sigma J alpha I. Jadi saya gabung ya, ini alpha I, alpha J YI YJ XI dot XJ ya. Jadi Lagrange-nya sekarang hanya tergantung dengan XI dot XJ, itu adalah data kita. Ya, sekarang kita tinggal mencari nilai minimal dari ini. Minimalkan. Pakai kalkulus ya. Jadi ini nanti akan dalam bentuk parameter alpha ya, alpha 1, alpha 2 dan seterusnya. Ya. Lagrange ini dengan syarat bahwa ini ya. Dengan syarat alpha YI kali alpha YI alpha I kali YI itu sama dengan 0. Jadi ada syaratnya lagi satu, ini sigma alpha YI kali YI itu sama dengan 0. Oke. Nah, setelah nanti selesai kita dapat semua, alfanya kita dapat, kita tinggal mencari bahwa omega, atau bukan omega ya, W itu sama dengan sigma I, ini yang tadi ya, yang ini ya. Setelah kita dapat alfanya semua, bahwa W sama dengan alpha I, ini alfanya yang kita dapat, kali YI dikali XI. Ya, nanti kalau ada data baru yang masuk, umpamanya kita sudah punya nanti ya, W-nya kita dapat, B-nya kita ada dapat. Nanti ada data baru di sini umpamanya ya, data baru ini tertanya ya. Data kita ini termasuk positif apa negatif? Ya, nanti kita tinggal cek jika data kita itu nanti, kan rumusnya tadi yang awal ini ya, W ini kita dapat ini ya. Atau yang mana tadi? Sebentar. Yang ini ya, yang ini. Ya, kita ini kalau dia 1 itu positif, kalau dia -1 negatif ya. Sehingga kita nanti tinggal cek apabila W-nya ini ya, W yang kita dapat ini ya, dot X, datanya kita ini data baru ya, plus B ya. Apabila ini lebih besar daripada 0, maka datanya adalah positif. Apabila lebih kecil daripada 0, maka datanya adalah negatif ya. Jadi apabila ada data baru ya. Jadi gitu. Oke. Nah, sekarang walaupun ribet kita akan pakai contoh ya. Kita akan pakai contoh, dan ingat kita punya persamaan ini dan ini. Oke, contoh yang akan kita pakai adalah contoh yang pertama.
adalah yang ini ya. Yang ini. Oke, sekarang kita akan gunakan ini. Jadi kita punya data, jadi saya taruh di sini lah. Ya. Kita punya data di mana yang positif ada di 11 dan 13, yang negatif yang ini ya, ada di 22. Ya, sehingga saya bisa assign seperti ini tulisannya ya. Data kita yang positif itu ada di 11, di 13 ya. Nah, untuk data positif YI-nya sama dengan positif 1. Oke. Untuk data yang negatif itu kita punya satu aja, 2,2. Itu YI-nya tentunya kita assign min 1. Sehingga kita punya 3 alfa ya. Ini kita assign pokoknya ini alfa 1, ini alfa 2, ini alfa 3. Nah, itu akan kita cari nanti berapa nilainya ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ya. Jadi persamaan pertama yang kita punya adalah ini. Sigma alfa I YI itu sama dengan 0. Jadi ini kita sudah tulis alfa 1 kali Y1, alfa 2 kali Y2, alfa 3 kali Y3 itu sama dengan 0. Alfa 1 kita Y1-nya 1 ya. Jadi alfa 1 tambah alfa 2 Y3-nya min 1 ya. Min alfa 3. Jadi kita punya persamaan pertama kayak gini. Oke. Dari persamaannya ini. Terus kita punya Lagrange-nya. Lagrange-nya adalah seperti ini. Yang ini ya. Yang ini saya tulis di sini, di bawah sini. Biar kalian bisa lihat ya. Jadi sigma alpha, jadi Lagrange-nya ini jadinya sigma alpha, jadi alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Oke. Minus setengah sigma ini ya. Jadi alpha 1, jadi saya tulis sekarang penambahan ya dalam kurung ya. Alpha 1 kali alpha 1, jadi alpha 1 kuadrat. Alpha 1 kali alpha 1. Oke. Y1 kali Y1, Y1 kali Y1 1 ya. 1 nggak usah tulis ya, 1 itu ya. Jadi X1 dot ini X1 dot X1.